Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Ada kabar yang menarik nih. Ini kabar yang tidak mengenakan khususnya bagi Ridwan Kamil. Gimana enggak? Apes bener RK ini kemarin sudah gagal di Pilkada Jakarta. Kemudian yang kedua rumahnya sempat digeledah sama KPK. Waktu itu KPK punya agenda untuk penyelidikan atau penyidikan soal pengusutan korupsi di Bank BJB, dan sekarang apes lagi menghampiri Ridwan Kamil. Dia diisukan kena skandal perselingkuhan. Waduh. Ini soal apa kira-kira ya? Apakah ini pengalian isu? Tapi yang jelas ini justru membuktikan bahwa tidak benar ada tuduhan Pak Prabowo cawe-cawe, Pak Jokowi mengendalikan KPK dan juga kepolisian. Berarti itu semuanya salah. Kalau benar Pak Prabowo cawe-cawe, kalau benar Pak Jokowi mengendalikan parcok-parcok itu yang kalian sebut kepolisian, dan kemudian juga Pak Jokowi mengendalikan KPK, tidak mungkin KPK, polisi ini menyasar Ridwan Kamil. Nggak mungkin dong. Justru dengan Ridwan Kamil kemudian diproses hukum seperti ini justru membantah semua tuduhan kubu sebelah bahwa Pak Prabowo cawe-cawe, Pak Jokowi mengendalikan partai coklat atau polisi atau KPK. Tiba-tiba ada selebgram sekaligus model majalah dewasa yang ngaku kalau dia pernah ngejalin hubungan sama pejabat inisial R sampai hamil. Jadi lewat akun Instagramnya, wanita ini share bukti chat sampai bukti video call yang dimana dia dipaksa nutupin kehamilannya sampai keluarganya dapat ancaman. Disclaimer, cerita ini dari sisi wanitanya aja dan pihak pejabat udah klarifikasi dan membantah ini semua. Jadi diharapkan bijak dalam menerima informasi ini. Ini ya guys, ada wanita yang jadi peliharaan pejabat. Nah saat tiba-tiba si wanita ini hamil. Ngomonglah si wanita simpenan ini ke si pejabat, "Akang, aku hamil, kumaha ya?" Terus si pejabatnya ini malah nyuekin dia setelah tahu simpenannya itu hamil. Di chat berkali-kali nggak direspon, kayak menghilang. Tiba-tiba wanita simpenan sama keluarganya ini didatengin sama beberapa orang ke rumahnya dan disuruh buat tanda tangan pernyataan yang menyatakan kalau dia udah merekayasa dan berbohong tentang ini semua dan kehamilannya. Bahkan katanya pihak wanitanya ini mendapatkan ancaman dan dipaksa buat tanda tanganin surat pernyataan itu. Akhirnya karena takut, pihak wanita ini menandatangani surat pernyataan tersebut dengan sebuah perjanjian yang dimana pihak pejabat akan memberikan nafkah buat anak simpenannya ini sampai lulus kuliah. Tapi di tengah jalan tiba-tiba si pejabat ini kayak macet ngasih nafkah buat si anak simpenannya. Wanita ini udah coba hubungin ajudannya tapi selalu slow respon. Sampai akhirnya dia memutuskan buat ceritain ini semua ke publik biar anaknya mendapatkan haknya sesuai yang dijanjikan sama si pejabat. Ya kalau ini semuanya ceritanya benar, pejabatnya salah dan si wanitanya juga salah. Kenapa mau berhubungan sama orang yang udah punya keluarga? Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sebenarnya agak males juga sih ngebahas. Kita ngebahasnya politik-politik aja sih. Nggak sampai yang kayak kita harus ngebahas infotainment begini. Males banget ya kan. Ridwan Kamil selingkuh, yuk terserah juga sih. Tapi lucunya adalah ini Ridwan Kamil apes bener. Udah tidak lolos ya di pertarungan Pilkada Jakarta. Kemudian juga ada Bank BJB kasusnya yang sedang apa istilahnya ya, diproses lah sama KPK, dan sekarang ada isu soal ada selingkuhannya yang ibaratnya tidak dinafkahi. Aduh, apa ini, saya kurang punya bahan kalau bahas infotainment. Cuman sekali lagi nih, saya justru akan mencatat ini dari sudut pandang bahwa PDIP yang kemudian menyebut, atau orang-orang ya, simpatisan kubu kalah Pilpres yang kemudian menyebut Pak Prabowo itu cawe-cawe, kemudian menyebutkan Pak Jokowi itu mengendalikan parcok kepolisian, mereka kan anti menyebut polisi itu dengan polisi gitu ya. Mereka lebih suka menyebut parcok, partai coklat katanya. Kemudian orang-orang dari PDIP misalkan Guntur Romli, misalkan Bivitri, simpatisan PDIP menyebutkan KPK sekarang itu adalah era KPK-nya Pak Jokowi karena yang milih ketuanya dan bla 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 itu adalah Pak Jokowi kan gitu. Jadi mereka sebenarnya mau bilang Pak Prabowo itu cawe-cawe, Pak Jokowi mengendalikan polisi dan juga mengendalikan KPK. Tapi ini adalah Ridwan Kamil, orang dari kubu Koalisi Indonesia Maju sendiri. Dimana kalau logikanya, kalau benar antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu punya kuasa untuk mengendalikan institusi penegak hukum, harusnya dibelain.
Harusnya kalau bisa loh ya. Kalau bisa misalkan, waduh ini Ridwan Kamil orang saya ini, jangan disentuh. Ada kasus apa nih? Oh, jangan diproses. Itu kalau bener cawe-cawe. Tapi kan diproses. Rumah kediaman Ridwan Kamil digeledah KPK. Berarti tuduhan-tuduhan mereka yang menyebutkan bahwa KPK itu disetir, ini dan itu tidak terbukti. Mana ada logika yang bisa membenarkan kalau benar Pak Prabowo, kalau benar Pak Jokowi itu mengendalikan institusi penegak hukum, kemudian orangnya sendiri disikat. Gak masuk akal lah, gak masuk akal. Sampai-sampai Pak Jokowi kemarin kan ikut ngebantu kampanye dari Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Jadi kan ini deket banget dengan Pak Jokowi. Deket banget. Jadi kalau misalkan sampai diproses, itu artinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo justru tidak bisa mengendalikan proses hukum. KPK melakukan ini semuanya karena ada alat bukti atau mungkin justru KPK sedang proses mencari alat bukti dengan melakukan penggeledahan rumah dari Ridwan Kamil ini. Gitu logikanya. Jadi orang-orang yang teriak kemarin katanya cawe-cawe, parcok, KPK era Jokowi. Nih jawab nih. Ridwan Kamil aja kena. Apa kata kalian? Apa kata kalian? Teman-teman media, menurut hemat kami, isu ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya. Nah tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selaku kuasa hukum untuk merespon isunya. Nah tentunya dalam hal ini kami merespon ada 3 hal. Pertama, bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LN ya kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu dan beliau sudah yang bersangkutan LN sudah meminta maaf atas kasus ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Apa Bang 4 tahun yang lalu? Ya intinya yang kan Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi kan. Nah saya kira itu terkait dengan klarifikasi itu. Jadi sudah selesai dan yang bersangkutan sudah minta maaf. Berarti kenal ya? Sebelumnya teman-teman baca aja di klarifikasinya. Jadi saya minta 3 aja pertanyaan soalnya saya mau jalan. Itu awal mula pertemuan mereka itu dalam konteks apa, kegiatan apa? Intinya saya gini, bahwa saya menyampaikan 3 pernyataan, selebihnya teman-teman bisa WA saya. Tapi yang pasti di sini saya sampaikan bahwa statement kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau yang bersangkutan mempunyai data hukum, silakan sampaikan kebenaran faktanya seperti apa. Ya, silakan sampaikan kepada kami. Saya kira itu aja yang pembuktian secara hukum. Ya. Ada yang ngomongin BJB Bang? Ya. Enggak. Masih ada ya teman-teman ya. Masuk nih kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar. Kalau tuduhan skandal ini benar, buktikan secara hukum. Kalau tidak, ini adalah pencemaran nama baik. Masuk nih, masuk. Jadi tidak menghindar ya. Kemudian saya lucu juga nih baca-baca di sosial media. Coba tes DNA, berani gak Ridwan Kamil? Saya percaya sama Lisa. Lisa itu pihak perempuannya. Ini kocak juga nih netizen. Katanya tes DNA, tapi sudah mau percaya sama si pihak perempuan. Lah kalau saya, kalau ada tes DNA begitu ya percaya tes DNA. Kalau cuman mau percaya sama salah satu pihak, ngapain buat tes DNA? Gitu logikanya. Lucu bener. Pasti udah pada lihat lah ya klarifikasinya Pak Ridwan Kamil mengenai yang lagi viral. Tapi sekarang fokus gue lebih ke perempuan jahat yang lagi menuntut keadilan. Yes, menurut gue perempuan ini jahat banget. Terlepas klarifikasi dari Pak RK itu bener atau tidaknya, tapi lo adalah perebut laki orang.
Dan sekarang dengan lantangnya lo meminta keadilan atas dasar lo seorang ibu yang pasang badan demi anaknya, dan secara tidak langsung lo meminta simpati dari masyarakat. Apakah lo gak malu? Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si Enong-Enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast, nangis-nangis, dikasih tisu, aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. Ini kan lo speak up juga karena udah terlanjur belendung dan merasa ditinggalkan, takut tidak dipertanggungjawabkan. Coba aja lo nggak belendung, mungkin lo masih menikmati juga kan? So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. Kalau memang kalian adalah tim woman support woman, boleh silahkan kita support ke istri sah. Menarik nih. Kenapa tiba-tiba speak up-nya sekarang? Kenapa tiba-tiba sekarang baru keluar-keluar? Kemarin kemana aja? Ini kan menarik. Katanya sudah pernah melakukan hal yang sama, menuduh Ridwan Kamil dengan tuduhan yang sama 4 tahun yang lalu katanya. Dan waktu itu si perempuan sudah minta maaf dan seterusnya. Kenapa sekarang tiba-tiba nuduh lagi dengan tuduhan yang sama? Apa nih? Komentar netizen deh di kolom komentar, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan.